Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Kate Calvin juga sama Baika juga dia juga berhasil membawa si Alia si Ratel dari rumahnya Papajar dengan menyamar kayak pegawai rumah sakit. Lalu dia juga pergi dari rumahnya Papajar yang sudah membawa si Alia Seattle. Si Kate Calvin sudah berangkat. Gak lama kemudian Dewa sama Nana juga sampailah ke depan rumahnya Papajar dan Nana juga langsung turun dan langsung pas di sana di depan pintu masih ada susternya si Alia Seattle. Di sini juga Nana juga menanyakan ke suster itu. Lalu gak lama kemudian Papajar juga dia lari langsung menuju dan ngomong langsung kepada Nana. Papajar juga dia ngomong kepada Nana, saya sudah bilangin Alia tidak ada di sini, kata Papajar. Di sini juga Nana juga ngomong lagi kepada Papajar dan terlihat suster juga dia ngomong kepada Nana, memang benar Alia tidak ada di sini, kata susternya yang disewa oleh Papajar untuk mengurus si Alia Seattle. Papajar juga sangat kaget dan di sini suster ini juga dia menceritakan semuanya kepada Papajar. Dan Papajar juga sangat marah kepada suster itu dan langsung dia juga masuk ke dalam rumahnya. Lalu diikutin oleh Dewa sama Nana. Lalu Papajar juga langsung pergi menuju ke kamarnya si Alia si Ratel. Pas sampai ke kamarnya dia memang benar si Alia tidak ada. Lalu dia juga langsung keluar lagi dari kamarnya si Alia Ratel. Di tengah rumah di sini Nana juga ngomong kepada Papajar. Ini gara-gara Papajar. Kenapa Papajar telah menyembunyikan si Alia dari saya, kata Nana kepada Papajar. Di sini juga Dewa juga nanya kepada suster, kamu masih tahu nggak ciri-cirinya? Suster juga menceritakan semuanya kepada Dewa sama Papajar. Papajar juga dalam hatinya dia juga ngomong ini pasti perbuatan si Kate Calvin, kata batinnya Papajar. Lalu Papajar juga ngomong kepada Dewa. Singkat cerita mereka juga dia akan menuju ke rumahnya si Kate Calvin. Pas sampai keluar di sini dia sangat kaget, sudah ada rombongannya si Kate Tony yang disuruh oleh si Kate Calvin. Dan singkat cerita di sini juga terjadilah perkelahian antara Papajar sama Dewa dikeroyok oleh anak buahnya si Kate Tony. Tapi di sini mereka tidak mau dan rombongan si Kate Tony juga bisa dikalahkan oleh Papajar sama Dewa dan dia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa sama Papajar. Lalu Papajar juga sama Dewa dan Nana juga berangkat menuju ke rumahnya si Kate Calvin. Lalu di sisi lain Pasha juga dia menemui Amira, dia juga mengasihkan tiket bahwa dia juga akan mengajak nonton bulu tangkis kepada Amira karena Amira itu senang kepada turnamen bulu tangkis. Di sini juga Pasha juga dia ngomong kepada Amira, ya saya tunggu kabar dari kamu pamit dulu kepada nenek, kata Pasha. Singkat cerita Pasha juga dia pergi dan dia juga langsung masuk lagi ke rumahnya dan langsung masuk ke kamarnya Neratu. Dia juga pamitan kepada Neratu. Neratu juga dia mengizinkan Amira untuk pergi nonton bulu tangkis. Lalu di sini sebelum pergi dia juga memberes-bereskan di kamarnya Neratu. Tiba-tiba ada kotak yang jatuh. Lalu Amira juga dia mengambil kotak yang jatuh itu dan dikasihkan kepada Neratu. Lalu di sini Neratu juga menerimanya dan dia juga menceritakan kepada Amira, ini cincin pernikahan nenek dulu dan cincin ini akan dikasihkan kepada Dewa untuk melamar cinta, kata Neratu. Neratu tidak sadar bahwa di sisi lain di depan pintu si Parabuana dia mendengarkan omongannya Neratu dan dia juga dia ngomong dalam hatinya, saya harus mengambil cincin itu, harus dibuang. Saya tadi mendengar bahwa Amira akan pergi. Di sini si Parabuana juga dia langsung pergi dari depan kamarnya Neratu. Lalu di sisi lain si Kate Calvin sama Baika juga dia sampailah ke rumahnya dan si Alia Seattle juga dia sudah sadar dari pingsannya. Dia juga langsung bangun dan dia ngomong kepada si Kate Calvin, ini apa-apaan, kata si Alia Seattle. Lalu di sini si Kate Calvin ngomong kepada si Alia, ini semua untuk kamu Alia, kata si Kate Calvin. Saya masih punya kejutan lagi, satu lagi untuk kamu. Lalu si Kate Calvin juga dia membawa si Alia Seattle keluar dari rumahnya untuk dibawa ke belakang. Lalu di sisi lain di tengah rumah di sini Papajar sama Dewa dan Nana juga sampailah ke rumahnya si Kate Calvin dan dia juga langsung dia berteriak-teriak memanggil si Kate Calvin dan dia juga pas ke belakang dia sangat kaget di belakang melihat si Alia Seattle yang lagi
mau dilamar oleh si Ken Kevin akan dijadikan istri. Tapi di sini si Alia Seattle dia sangat marah kepada si Ken Kevin sambil dia mewek. Saya tidak akan dan tidak menerima kamu, kata si Alia Seattle. Lalu si Ken Kevin juga dia sangat malu dan dalam hatinya ngomong, saya dipermalukan di depan Fajar, Dewa sama Nana. Saya ditolak oleh si Alia, kata si Ken Kevin. Lalu Nana dia ngomong kepada si Alia, saya perlu bicara sama kamu Alia, kata Nana. Singkat cerita, mereka juga dia menjauh dari hadapannya Dewa dan di sini juga Nana ngomong kepada si Alia, kita lupakan masa lalu kita kan kakak beradik Alia, sudahlah kita lupakan masa lalu kita. Kata Nana kepada si Alia, saya bisa menerima kamu sebagai adik saya, tapi kamu harus menitipkan junior seminggu di saya. Kamu bisa nggak? Kata si Alia. Singkat cerita di sini, Nana juga tidak mengasihkan dan dia juga langsung pergi ke hadapannya Dewa dan Dewa juga mengajak pulang kepada Nana dan singkat cerita Dewa, Nana sama Fajar juga pergi dari hadapannya si Ken Kevin. Lalu di sisi lain, Amira juga di sini pamitan kepada Neratu, dia akan pergi menonton bulu tangkis. Lalu dia juga langsung pergi dari kamarnya. Pas Amira sudah pergi di sini terlihat si Parabuana melihat Neratu dia sudah tidur. Di sini juga si Parabuana sangkanya Neratu sudah tidur, dia juga langsung masuk ke kamarnya Neratu. Dia juga mendap-mendap untuk mengambil cincin itu. Lalu Neratu yang masih belum tidur dia ngomong dalam hatinya, ini kayaknya ada mau maling ke kamar saya harus meng-SMS Amira, kata Neratu sambil dia juga mengambil HP. Lalu dia juga di sini juga nge-SMS Amira dan Amira baru sampai ke depan dan di depan sudah ada Pasha. Lalu sini Amira sudah mau berangkat sama Pasha, tiba-tiba Amira mendapat WA dari Neratu. Dia juga sangat kaget dan Pasha juga ngomong kepada Amira, ada apa Mir? Kata Pasha, di rumah Neratu ada maling ke Pasha, kata Amira kepada Pasha. Singkat cerita di sini Pasha juga langsung dia berteriak memanggil Sapam. Gak lama kemudian Sapam juga datang menghampiri Pasha. Dia juga nanya kepada Pasha sama Amira. Pasha juga menceritakan kepada Sapam dan mereka juga langsung masuk ke kamarnya Neratu. Lalu di sini Neratu juga dia masih pura-pura tidur karena di belakang dia memang kedengar ada maling. Di sini juga si Parabuana juga langsung membuka laci meja yang ada di kamarnya Neratu. Dia juga menemukan cincin pernikahannya Neratu dulu yang mau dikasihkan kepada Dewa. Lalu di sini Parabuana juga dalam batinnya ngomong, ini cincinnya, ini cincin ini saya akan buang. Dia tidak sadar bahwa di belakang Pasha sama Sapam dan Amira sudah ada di depan pintu kamarnya Neratu. Lalu Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menghajar dari belakang bokongnya si Parabuana. Parabuana juga di sini dia juga sangat kaget dan kesakitan dan dia juga langsung berdiri sambil dia marah kepada Pasha. Kamu apa-apaan? Kata si Parabuana. Di sini juga Pasha juga langsung calawak dan kaget, dia ngomong kepada Parabuana. Di sini juga Amira juga dia kaget. Lalu sini Neratu juga langsung bangun dari tempat tidurnya. Kamu kenapa medap-medap kayak mau maling? Kamu mau maling apa di kamar saya? Kata Neratu sambil geram kepada Parabuana. Lalu Parabuana dia mengelak dan ngomong kepada Neratu, saya bukan mau maling nih, saya mau mencari berkas, kata Parabuana. Lalu Pasha di belakangnya Parabuana, bohong kamu Bupara, kata Pasha sambil mengambil kotak yang dipegang oleh tangannya Parabuana yang ada di belakang. Lalu Pasha juga mengambilnya dan di sini Pasha juga dia ngomong, ini apa? Kata Pasha sambil menunjukkan kotak itu. Lalu kotak itu juga dikasihkan kepada Neratu. Pas kotak itu dikasihkan kepada Neratu, di sini Neratu juga sangat murka banget kepada Parabuana. Di sini juga Parabuana juga akan mengasih hukuman kepada Parabuana. Di sini Parabuana juga dia tidak bisa ngelak lagi dan tidak bisa ngomong lagi karena Neratu dia akan mengasih hukuman kepada Parabuana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Juli 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit,
Yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.